Perusahaan asuransi merupakan penyedia proteksi terhadap berbagai risiko yang mengancam finansial individu maupun korporasi. Jenis produk yang dihadirkan pun beragam, namun satu yang pasti, baik perusahaan asuransi jiwa, umum maupun syariah sama-sama menghadapi peluang dan tantangan dalam mengembangkan bisnis ke depan. Untuk menjawab peluang dan tantangan tersebut, Indonesia Insurance Summit kembali hadir di tahun ini. Berlangsung selama 21 Mei hingga 24 Mei 2025 di Nusa Dua, Bali, ajang Indonesian Insurance Summit 2025 menghadirkan para pelaku asuransi hingga perwakilan pemerintah dan regulator dari dalam negeri dan dari luar negeri. Acara ini sendiri merupakan hasil kolaborasi dari Dewan Asuransi Indonesia bersama 5 asosiasi anggotanya, yakni Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, serta Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia. Pada ajang Indonesia Insurance Summit 2025, terdapat beragam subtopik yang diangkat, misalnya yang berkaitan dengan resiliensi industri perasuransian, pengembangan segmen yang belum terlayani atau underserved, hingga subtopik perihal cyber security dan manajemen risiko, transformasi AI, dan digitalisasi, maupun juga subtopik mengenai manajemen klaim, pengembangan asuransi pertanian, hingga peluang dari spin-off unit usaha syariah, dan proteksi kesehatan dari industri perasuransian. Beragam subtopik tersebut diulas dalam ajang Indonesia Insurance Summit 2025 karena menjadi bagian dari peluang dan tantangan industri perasuransian di dalam negeri. Di sesi pembukaan acara Indonesia Insurance Summit 2025, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menegaskan arahannya agar perusahaan di sektor perasuransian dapat fokus mendorong kontribusinya terhadap aktivitas perekonomian di Indonesia. Encourage the insurance industry to also continue supporting the government strategic programs, be that social, economic, or environmental. Programs such as protection for farmers and fishermen, micro-business insurance, disaster insurance, and social protection based on health and life insurance require tangible support from the industry to reach broader segments of society. The role of the insurance industry becomes crucial as a partner in designing protection schemes that are effective, efficient, and sustainable. Therefore, we invite industry players to seek more involvement in government programs as strategic opportunities to expand markets, to strengthen legitimacy, and build public trust. Untuk sektor perasuransian bisa mendukung resiliensi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. OJK juga mengingatkan kalau banyak hal yang perlu dipersiapkan secara berkelanjutan. Untuk itu, pelaku di sektor perasuransian diminta mencermati pekerjaan rumah yang perlu segera ditindaklanjuti setelah acara Indonesia Insurance Summit 2025. Beberapa key takeaway yang perlu ditindaklanjuti oleh setiap stakeholder dalam rangka membangun masa depan sektor perasuransian antara lain penguatan tata kelola dan manajemen risiko yang menjadi dasar penguatan sektor perasuransian. Kemudian inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mudah dipahami. Yang ketiga, digitalisasi layanan yang progresif dan inklusif untuk memperluas akses layanan yang lebih efisien secara operasional. Lebih lanjut, peran industri dalam mendukung keuangan berkelanjutan juga perlu terus diperkuat. Bukan hanya melalui portofolio investasinya, tapi juga melalui inovasi produk asuransi
yang mendukung ekonomi hijau, energi terbarukan, dan adaptasi perubahan iklim. Penyelenggaraan Insurance Summit 2025 yang mengangkat beragam peluang dan tantangan bagi sektor perasuransian ini pun mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPR RI. Memberikan penghargaan yang tinggi karena Indonesia Insurance Summit ini menjadi sebuah ajang yang paling tepat untuk bagaimana industri itu bertemu, berkumpul, dan membicarakan bagaimana perkembangan industri ini seperti apa. Dan kemudian bagaimana the next-nya. Dan the next ini kan saat ini menghadapi tantangan yang tidak mudah. Ada ekonomi yang sedang menghadapi situasi ketidakpastian, dan ketidakpastian di dalam sektor ekonomi makro ini kan butuh didetailkan apa dampak dan impact-nya terhadap industri asuransi, dan mereka bagaimana mengantisipasi situasi makroekonomi itu dan mengatur strategis mereka ke depan. Berkaitan dengan Indonesia Insurance Summit 2025, para ketua umum hingga dewan pengurus asosiasi di sektor perasuransian juga mengapresiasi pelaksanaan acara yang berlangsung dengan baik. Dalam Insurance Summit 2025 ini pun, para stakeholder di industri perasuransian Indonesia juga dapat belajar dari pengalaman regulator, asuransi di luar negeri, dan melakukan komparasi dengan iklim bisnis dan implementasi aturan di Indonesia. Selain itu, ajang Insurance Summit 2025 ini juga menjadi wadah untuk pelaku sektor perasuransian mengemukakan pendapatnya dan menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan penetrasi asuransi hingga dampak terhadap perekonomian Indonesia, serta mempertegas masih luasnya peluang pertumbuhan bisnis perasuransian di Indonesia. Ya, kami juga mengundang regulator dari negara lain, sehingga akhirnya kita bisa melakukan komparasi tentang apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh regulator di negara lain dan akan dilakukan di Indonesia. Bahkan pada kesempatan IIS tahun ini kita bersyukur sekali karena ada Kementerian Keuangan hadir, Komisi 11 DPR juga hadir, dan banyak pelaku-pelaku industri yang senior seperti Pak Jonan juga hadir di sini, Pak Ignatius Jonan, menyampaikan insight tentang apa yang sedang dilakukan dan apa yang harusnya dilakukan. Tanggung jawab meningkatkan literasi asuransi ini adalah tanggung jawab semua pihak. Ya. Dari sisi OJK sudah melakukan banyak hal untuk meningkatkan literasi ini. Dari sisi asosiasi, ya, asosiasi juga melakukan banyak hal, ya, kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan mengenai membangun pemahaman asuransi ini ke banyak titik, termasuk ke kampus-kampus yang berbeda-beda. Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa juga selalu meluangkan waktu sumber dayanya untuk boleh meningkatkan literasi, karena ini tanggung jawab bersama. Acara ini memang acara reguler dilakukan oleh asosiasi. Ini adalah kali kedua combine together antara beberapa asosiasi, ada 5 asosiasi. Dan ini menurut kita adalah hal yang positif. Kenapa saya bilang positif? Karena pertama industrinya sama, cuman lainnya berbeda. Ada yang syariah, ada yang kerugian, ada jiwa, ada brokers, ada juga penilai kerugian. Jadi hal-hal tersebut bisa kita bisa kolaborasi lah satu dengan yang lainnya. Dengan kolaborasi ini informasinya jadi lebih utuh. Gitu. Apalagi memang pesan daripada OJK adalah untuk kita bisa membangun industri keuangan yang berhubungan dengan syariah ini bisa lebih prudent. Produknya juga harus bisa lebih inovatif, dan yang ketiga juga harus bisa mensasar market syariah yang tidak hanya di high network tapi ke menengah. Itu yang paling penting. Kalau kita bisa penetrate middle segment dari masyarakat Indonesia, di mana itu merupakan segmennya syariah, maka dipastikan asuransi saya bisa lebih maju. Biasalah kalau tantangan setiap tahun pasti ada tantangan ya. Tapi tantangan yang terberat kan kondisi ekonomi ya. Industri makro ini mempunyai dampak terhadap industri asuransi umum khususnya. Memang di quarter 1 kita
apa istilahnya, dampaknya memang cukup kelihatan ya di segi investasi maupun di hasil underwriting kita, di pertumbuhannya pun juga. Tapi saya lihat di kuartal kedua ini sudah ada membaik, karena saya melihatnya ini hanya temporary, sementara. Begitu efek Trump ini selesai, mungkin kita harus rebound, waktunya rebound gitu. Nah, saya harap sih semester kedua memasuki kuartal ketiga tentunya bisa kita lakukan rebound dengan teman-teman segera berbenah diri, transformasi lagi gitu. Selalu saya katakan dalam kondisi yang sulit ini kita harus lakukan efisiensi. Optimisme dan komitmen kuat pelaku di sektor perasuransian untuk menjalankan amanat regulator dan mendongkrak bisnis tak perlu lagi dipertanyakan. Namun tentunya, industri perasuransian juga tak bisa berdiri sendiri. Sebaliknya, industri ini juga sangat membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah dan regulator di tanah air. Dengan adanya kolaborasi yang erat, sektor perasuransian dapat menjadi salah satu pilar utama ketahanan ekonomi nasional. Ajang Indonesia Insurance Summit pun diharapkan tidak berhenti di tahun ini. Sebaliknya, acara akan kembali digelar pada 2026 mendatang. Tentunya dengan beragam topik menarik yang dapat mendukung keberlanjutan industri asuransi di tanah air. Tentunya event ini akan menjadi event tahunan bagi kita untuk menyampaikan isu-isu terkait dengan industri asuransian secara keseluruhan, dari segi kebijakan, tantangan, isu-isu yang berkembang dalam perkembangan di pelaksanaan industri di Indonesia. Saya sekali lagi sampaikan terima kasih untuk kali ini Indonesia Insurance Summit dilakukan kepanitiaannya oleh AAJI, tahun lalu oleh AUI. Tahun depan seperti harapan Pak Ketua, event ini akan semakin besar dan memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran bagi para pengambil kebijakan, bagi pelaku usaha, asosiasi, dan juga untuk kepentingan masyarakat, proteksi kepada masyarakat, dan sekaligus juga pertumbuhan kepada ekonomi Indonesia. Indonesia Insurance Summit 2025 dengan tema Reimagining the Future of Insurance, Innovation for Sustainable Future memberikan rasa optimisme baru dan semangat baru terhadap industri asuransi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2025. Dengan semangat kolaborasi yang sehat dan berkelanjutan, industri asuransi dan regulator, tentunya ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sektor perasuransian, sehingga dapat menciptakan ekosistem yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen. Dari Nusa Dua Bali, Ajat Hudian, CNBC Indonesia.